Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Baik, Pak. Baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita beserta keluarga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat selalu beraktivitas dengan penuh keceriaan dan kebersamaan. Amin. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Marilah kawan-kawan, sebelum pelajaran mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak, sambil menunggu saya share screen, coba saya tanya dulu, materi yang kemarin apa ya? Masih ingat? Kebugaran jasmani. Aktivitas kebugaran jasmani, pembelajaran lompat tali. Oke, ya betul sekali. Untuk kemarin mungkin ada yang mengalami kesulitan kaitannya dengan aktivitas lompat tali. Pada saat mengirim tugas, kuota saya habis. Terus saya gimana? ke sekolahan untuk mengirim tugas. Oke. Ya, jadi kalau memang kuota kalian habis, kalian bisa mengirim, jadi bisa datang ke sekolah ya. Oke, ini aktivitas kebugaran jasmani seperti minggu kemarin. Hanya saja dari latihannya yang berbeda. Kali ini kita akan latih sit up ya. Berikutnya anak-anak, saya absen. Abrar. Hadir, Pak. Oke, nanti teman-teman kalian yang tidak hadir bisa melihat dari channel YouTube saya dan juga nanti saya bagikan melalui Classroom. Berikutnya anak-anak, agar kita tetap semangat, marilah kita menyanyikan lagu nasional. Karena kita masih di masa pandemi, jadi selalu terapkan 5M. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, siswa mampu menganalisis latihan kebugaran jasmani dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa mampu melakukan latihan kebugaran jasmani, sit up. Berikutnya, aktivitas kebugaran jasmani. Kesanggupan tubuh bisa beraktivitas tanpa mengalami rasa lelah, serta masih mempunyai cadangan tenaga untuk melakukan aktivitas yang lain. Kemudian juga, kebugaran adalah kunci dari kesehatan dan ketahanan tubuh, serta tidak mudah terjangkit penyakit. Berikutnya anak-anak, manfaat kebugaran jasmani, meningkatkan sirkulasi darah, kemudian juga meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh, memiliki kemampuan pemulihan organ dengan cepat, kemudian mengurangi resiko kelebihan berat badan atau obesitas, meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian kelenturan persendian, serta kekuatan otot beserta kecepatan. Unsur kebugaran jasmani itu ada kekuatan, kemudian daya tahan, daya otot, kecepatan, daya lentur, dan kelincahan. Berikutnya, bentuk-bentuk latihannya. Sit up, push up, lompat tali. Kemarin yang sudah kita lakukan latihan apa? Lompat tali. Lompat tali. Kemarin kalian sudah melakukan aktivitas lompat tali. Nah, materi sekarang yaitu sit up. Sit up itu melatih otot apa, anak-anak? Otot tangan. Otot perut. Ya, betul sekali. Jadi lebih tepatnya untuk sit up itu melatih otot perut. Kemudian push up. Nah, push up ini untuk melatih otot apa, anak-anak? Otot lengan, Pak. Otot lengan. Back up untuk melatih otot apa? Melatih otot punggung. Lari cepat untuk kecepatan, lari bolak-balik untuk kelincahan kita. Berikutnya, pelaksanaan latihan sit up, penjelasan sit up. Coba Risma dibaca penjelasan sit up ini. Silahkan. Sit up merupakan salah satu jenis olahraga yang dapat dilaksanakan di mana saja perut. Tidak hanya otot perut, namun juga otot dada, panggul, pinggang bagian bawah, dan leher. Latihan ini membantu melatih kekuatan otot-otot tersebut sehingga menjadi lebih kencang. Pada kegiatan sit up, gerak dasar yang kita lakukan adalah gerak non-lokomotor. Oke, jadi gerak dasar pada sit up yaitu gerak non-lokomotor. Masih ingat apa gerak non-lokomotor itu? Gerakan ini dilakukan di mana? Di tempat. Di tempat, tanpa berpindah tempat. Kalau gerak lokomotor, Gerakan yang berpindah tempat. kemudian kalau gerak manipulatif, gerakan yang kita lakukan dengan menggunakan alat. Ini ada video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat di rumah. Pak Guru di sini juga sehat. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi
PJOK atau Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Sekarang kita akan mempelajari tentang bentuk latihan aktivitas kebugaran jasmani. Nah, seperti biasa, mari kita berdoa dahulu agar diberi kelancaran dalam belajar kita. Mari kita berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak, tentang bentuk latihan aktivitas kebugaran jasmani ini, anak-anak perlu mengetahui apa saja tujuan belajarnya. Yang pertama, setelah anak-anak menyimak video ini, diharapkan anak-anak mampu menyebutkan unsur-unsur kebugaran jasmani dengan benar. Yang berikut, anak-anak mampu menjelaskan latihan kebugaran jasmani dengan benar. Lalu, anak-anak bisa menyajikan hasil pembahasan mengenai unsur-unsur kebugaran jasmani. Yang terakhir, anak-anak bisa mempraktikkan beberapa latihan kebugaran jasmani. Nah, itu anak-anak untuk tujuan belajarnya. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti belajar kita? Baik, kita mulai ya untuk unsur-unsur kebugaran jasmani. Jadi, kebugaran jasmani itu ada beberapa unsur-unsurnya. Yang pertama, yaitu kekuatan, atau dalam bahasa Inggrisnya atau bahasa asingnya adalah strength. Yang kedua, kelenturan, yaitu flexibility. Yang ketiga adalah kecepatan atau speed. Yang keempat, keseimbangan atau balance. Yang kelima, daya tahan atau endurance. Yang keenam adalah kelincahan atau agility. Nah, dari keseluruhan unsur-unsur kebugaran jasmani ini, tentu anak-anak di kelas 5 dulu ya, pernah anak-anak mempelajarinya. Ayo, apakah anak-anak masih ingat tentang pengertian dari kekuatan, kelenturan, kecepatan, keseimbangan, daya tahan, dan kelincahan ini? Jika anak-anak masih ingat, coba sampaikan atau tuliskan di kolom komentar ya, Pak Guru ingin mengetahuinya. Ayo, silahkan dituliskan. Baik, selanjutnya setelah unsur-unsur kebugaran jasmani ini, anak-anak juga perlu mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani, di antaranya 1. Jasmani atau fisiknya. Yang kedua, keturunan. Yang ketiga, usia. Yang keempat, jenis kelamin. Yang kelima, aktivitas fisik. Yang keenam, pola istirahat. Yang berikut adalah pola makan, gizi, dan makanan. Jadi, 7 hal ini merupakan hal-hal yang sangat berpengaruh pada kebugaran jasmani kita. Ya, nah dari ketujuh hal ini perlu menjadi sebuah perhatian khusus yang harus anak-anak perhatikan ya, agar anak-anak bisa menjaga kebugaran jasmaninya dengan baik. Nah, anak-anak, tentang bentuk latihan aktivitas kebugaran jasmani kita hari ini. Nah, sit up ini anak-anak ya bisa meminta bantuan nanti untuk memegang kakinya seperti ini ya. Nah, setelah dipegang, kemudian tangan anak-anak di belakang kepala ya, seperti pada video ini. Lalu ya, anak-anak bangun ya untuk posisi sampai badan menyentuh kaki atau lutut ya, seperti ini. Nah, kemudian kembali lagi baring atau tidur. Nah, itu untuk cara sit up anak-anak. Nah, nanti coba anak-anak lakukan sit up tersebut sebanyak 30 kali. Nah, nanti anak-anak bisa melihat ya nilainya di sini. Kalau anak-anak bisa melakukan 23 ke atas, kalau anak-anak laki-laki atau putra maka nilainya 5. Kalau anak-anak yang putri bisa 20 ke atas maka nilainya 5, dan nilai 4 ya jika 18 sampai 22 kali ya, dan nilai 3 seperti pada tabel ini yang bisa anak-anak lihat ya. Begitu. Nah, nanti anak-anak bisa lakukan dan laporkan juga ya pada Pak Guru, karena Pak Guru ingin tahu anak-anak kemampuannya atau nilainya ini berapa. Tapi harus jujur ya, bagus sekali atas kebugaran jasmani yang anak-anak pelajari hari ini. Tentu latihan-latihan tersebut ya akan meningkatkan kondisi fisik anak-anak ya. Tentunya ada beberapa hal tadi atau unsur yang terlibat seperti
kecepatan, kekuatan, kelincahan, keseimbangan, kelenturan, ya. Itu. Dan sangat berpengaruh sekali. Itu anak-anak untuk belajar kita hari ini, dan anak-anak pastikan terus mengikuti materi dari Pak Guru yang akan sangat membantu anak-anak dalam mempelajari materi olahraga ini. Nah, sekarang tugas untuk anak-anak. Nah, sebutkan unsur-unsur kebugaran jasmani. Yang kedua, jelaskan beberapa latihan yang dapat meningkatkan kebugaran jasmani. Yang ketiga, lakukan latihan kebugaran jasmani sesuai dengan kemampuan anak-anak masing-masing, ya. Begitu anak-anak untuk tugasnya. Dan jadikan tugas ini sebuah permainan sambil belajar, ya. Gitu. Dan sampai di sini dulu ya belajar kita anak-anak. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Mari kita akhiri dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak, jangan lupa ya, tetap ikuti protokol kesehatan ya, dalam melakukan aktivitas walaupun olahraga juga, ya. Gitu anak-anak, tetap semangat belajar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam PJOK. Manfaat sit up untuk jangka panjang adalah membakar lebih banyak kalori, kemudian memperbaiki keseimbangan tubuh, memperbaiki postur tubuh, kemudian memperindah bentuk perut. Sarana serta alat yang dibutuhkan. Pertama ada alat ukur denyut nadi, bisa menggunakan oximeter, atau kalau tidak ada bisa menggunakan stopwatch. Kemudian alat tulis untuk mencatat. Coba saya minta tolong dibaca. Lakukan pengukuran denyut nadi terlebih dahulu. Sebelum dan setelah pelaksanaan, satu caranya adalah pegang nadi di leher yang berdenyut kencang dan ukur berapa kali berdetak selama 15 detik kali 4 untuk mendapatkan kecepatan denyut jantung selama 1 menit. Coba kita mulai dari yang leher. Tangannya ditempelkan di leher. Kalian merasakan ya, ada denyut. Merasakan? Merasakan. Kemudian sekarang coba di tangan kalian. Kalian letakkan jarinya di sini ya. Kemudian kalian rasakan denyut nadinya. Terasa ya? Kemudian di sini ada bagan denyut jantung normal. Usia kalian? Nah, 6-12 tahun, Pak. Berikutnya tahap latihan. Pertama kita harus melakukan pengukuran denyut nadi terlebih dahulu. Nah, kalian buat seperti ini bagannya. Setelah mengukur denyut nadinya berapa, kemudian lakukan pemanasan terlebih dahulu. Kemudian tahapan latihan, lakukan latihan seperti di bawah ini. Pertama berbaring, lanjutkan dengan menekuk lutut dengan kaki menapak di lantai agar tubuh tetap stabil. Kemudian letakkan tangan dalam posisi silang di atas dada atau letakkan di dekat telinga. Anak-anak yang barusan berlatih, jadi bisa nanti dipegangi temannya atau saudaranya. Kalau kita menghembuskan nafas, itu pada saat apa? Saat mengangkat badan ke atas arah lutut. Oke, saat mengangkat tubuh ke atas ke arah lutut. Tarik nafasnya pada saat Menurunkan tubuh pada saat berbaring. latihan. Jangan lupa kalian melakukan pendinginan. Nah, ini tugas kalian. Yang pertama, berapa denyut nadinya? Kalian silahkan berlatih dulu. Ada yang menghitung atau merekam. Setelah itu, video kalian kirim melalui WA atau di Classroom. Dan juga catatannya, denyut nadi sebelum dan sesudah, serta hasil kemampuan kalian dalam melakukan sit up. Di WA dengan Classroom, sama. Jadi nanti di sana saya bagikan juga kuisnya, kalian bisa kerjakan. Kesimpulannya apa dari pembelajaran kita hari ini? Cara menghitung denyut nadi. Pemanasan dan juga kalau setelah pelaksanaan kita melakukan apa? Kesimpulan pembelajaran kita pada saat ini. Sit up itu merupakan jenis latihan yang dapat dilakukan di mana saja. Yang gunanya adalah untuk melatih otot perut. Nah, pada saat kegiatan sit up itu ada gerak dasar yang kita lakukan, yaitu gerak non-motor. Nah, manfaat dari sit up itu diantaranya untuk membakar kalori. Jangan lupa mengukur denyut nadi terlebih dahulu sebelum dan sesudah. Untuk apa? Untuk mengetahui tingkat kebugaran tubuh kita. Itulah materi pembelajaran kita hari ini. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sekian.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.